Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Melciana Timuneno, NIM 216111132. Di sini saya akan menjawab soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, jelaskan hakikat IPA. Hakikat IPA. Menurut Puskur tahun 2007 menyebutkan bahwa hakikat IPA mengandung 4 unsur utama, di mana keempat unsur tersebut merupakan ciri utama yang utuh, yaitu yang meliputi yang pertama sikap. Misalnya, rasa ingin tahu tentang fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang mendasari masalah di alam dan dapat dipecahkan melalui prosedur ilmiah. Yang kedua, proses, yaitu prosedur atau cara pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Yang ketiga, produk, yaitu berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum, serta yang keempat atau yang terakhir, aplikasi, yaitu penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Sujana tahun 2013, hakikat IPA atau sains jika ditinjau dari sudut anatologi, epistemologi, dan aksiologi ada 3, yaitu IPA atau sains sebagai produk, IPA atau sains sebagai proses, dan IPA atau sains sebagai sikap ilmiah. Soal yang kedua, teori-teori belajar IPA SD. Ada 4 ahli yang mengemukakan tentang teori-teori belajar IPA SD. Yang pertama, teori belajar Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek dan kejadian sekitarnya, atau bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dari fungsi objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri sendiri, orang tua, dan teman, serta bagaimana cara anak mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan serta perbedaan-perbedaan untuk memahami penyebab terjadinya perubahan di alam sekitar. Ahli yang kedua yaitu Brunner, yaitu memberi dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pengembangan berpikirnya. Brunner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, atau bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan mentransformasikan pengetahuan. Ahli yang ketiga yaitu Gagne. Menurut Gagne mencakup 3 unsur, yaitu siswa yang belajar, situasi stimulus, dan respon sebagai akibat dari stimulus. Menurutnya, belajar bukan merupakan proses tunggal, melainkan proses yang luas yang dibentuk oleh pertumbuhan dan perkembangan tingkah laku. Jadi, tingkah laku itu merupakan hasil dari efektif kumulatif belajar. Artinya, banyak keterampilan yang telah dipelajari memberikan sumbangan besar bagi keterampilan yang lebih rumit. Ahli yang ketiga yaitu Ausubel. Menurut Ausubel, belajar menerima, yaitu siswa hanya menerima, jadi tinggal menghafalkannya saja. Tetapi pada belajar menemukan konsep, ditemukan oleh siswa, jadi tidak menerima pelajaran begitu saja. Menurut Ausubel, pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep yang relevan dan terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 menggunakan 4C. Yang pertama, critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah, yaitu suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Yang kedua, creativity and innovation atau daya cipta dan inovasi, yaitu selalu identik dengan anak-anak yang memiliki kreativitas dalam diri sendiri. Yang ketiga, kolaborasi, yaitu kerjasama. Kolaborasi atau kerjasama yaitu aktivitas bekerjasama dengan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Dan yang keempat atau communication atau komunikasi, yaitu
sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Adapun karakteristik guru abad 21 yaitu yang pertama, lifelong learner atau pembelajaran seumur hidup, kreatif dan inovatif, mengoptimalkan teknologi, reflektif, kolaboratif, menerapkan student center, dan yang terakhir menerapkan pendekatan diferensi. Serta ada pula model pembelajaran abad 21 seperti yang pertama, student-centered, discovery learning, VPET classroom, project basic learning, collaborative learning, dan blended learning. Soal yang keempat, jelaskan kompetensi guru abad 21. Rumusan kompetensi guru yang dikembangkan di Indonesia sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 Ayat 1, yaitu kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan peserta didik, dan masyarakat di sekitar. Dan yang keempat atau terakhir yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi pembelajaran dan substansi keilmuan yang menaungi materi dalam kurikulum serta menambah wawasan keilmuan. Soal yang kelima, jelaskan apa yang diketahui tentang penerapan dan implementasi kurikulum Merdeka di SD. Jadi, dengan hadirnya kurikulum Merdeka di SD ini mengubah sistem proses pembelajaran yang sebelumnya masih bersifat cenderung atau bersifat kognitif atau hafalan dan minimnya menyentuh aspek afektif dan psikomotorik. Sekarang diubah menjadi pembelajaran dengan menawarkan metode pembelajaran interaktif, sederhana, dan esensial serta mendalam. Sekian dan terima kasih.